Kata pepatah Arab, segala sesuatu yang dimudahkan untuk apa yang Allah ciptakan untuknya, maka inilah yang disebut dengan passion. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Aisyah dan kali ini kita akan membahas tentang fokus pada satu tujuan. Kenapa kita bicara tentang fokus? Karena fokus ini penting banget untuk masa depan kita. Jangan lupa like dan subscribe channel aku ya, biar aku tambah semangat bikin videonya. Kalau dipikir-pikir, dulu waktu kuliah banyak tipe-tipe mahasiswa yang beraneka ragam. Ada yang sibuk jualan, ke kelas bawa dagangan, yang penting dapat jutaan, urusan lulus kuliah nomor belakangan. Ada yang sibuk pacaran, kerjaannya berduaan, urusan pelajaran nomor sekian, dan yang penting kencan berduaan. Lalu ada yang sibuk banget dengan akademis, kerjaannya duduk di depan dengan manis, jarang hadapi masalah tragis, kalau IPK jeblok baru deh nangis-nangis. Lalu ada yang sibuk dengan organisasi, kerjaannya aksi dan demonstrasi, padahal lupa mikir skripsi. Suatu hari ada yang bertanya, "Kak, saya ingin menjadi pengusaha sukses, tapi saya ingin merintis usaha saya dari sekarang, saat saya masih kuliah. Tapi saya takut Kak, kalau misalnya saya merintis usaha saya dari sekarang, saya malah tidak mendapatkan IP cum laude. Bagaimana saya mengatasi kebimbangan ini?" Jujur, ketika saya membaca pertanyaan itu, saya senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena dia bilang dia setelah lulus mau menjadi pengusaha sukses, tapi dia menargetkan IP cum laude, jadi nggak ada relevansinya sama sekali. Kalau misalnya dia setelah lulus ingin jadi dosen, it's okay ya, itu realistis banget. Mungkin ada yang berargumen bahwa bukankah sangat keren kalau misalnya jadi pengusaha sukses sekaligus jadi mahasiswa cum laude? Ya, memang sangat keren sih kalau misalnya aktivitas kuliah tidak terganggu oleh aktivitas wirausaha. Tapi ketika kita membaca biografi orang-orang besar, bagaimana perjalanan mereka menuju kesuksesan, kebanyakan dari mereka mempunyai kekhasan talenta, mereka mempunyai kemampuan khusus yang mereka tekuni dan mereka asah terus-menerus dan mereka perjuangkan hingga pada akhirnya mereka mendapatkan momentum yang melejitkan menjadi orang besar. Sangat jarang orang besar yang kita kenal multi talenta, pasti ada satu hal yang menonjol, itulah yang menjadikan mereka sebagai orang besar. Saya punya teman waktu kuliah, dia rajin banget, terus dia sambil berwirausaha. Tapi sayangnya wirausahanya gagal. Dia bangkrut dan akhirnya di semester 8 dia fokus berwirausaha lagi dan tidak mengerjakan skripsinya. Walaupun dia tidak lulus S1, dia sekarang sudah mempunyai banyak karyawan dan usahanya sudah maju. Keren bukan? Jadi intinya fokus di salah satu bidang itu penting, maka kita bisa memaklumi banyak orang-orang yang drop out dari kampus. Saya sampai sempat berpikir, kenapa orang-orang yang drop out dari kampus itu rata-rata mereka menuai kesuksesan yang luar biasa dibandingkan orang-orang yang lulus dengan nilai bagus. Orang-orang sukses yang namanya bertengger sebagai pengusaha sukses rata-rata didominasi oleh orang-orang yang riwayat pendidikan formalnya kurang baik. Itu sangat terlihat jelas. Orang-orang besar yang banyak kita kenal talentanya, yang popularitasnya tinggi, yang sukses di bidangnya, rata-rata mereka kurang sukses di pendidikan formalnya. MH Ainun Najib, budayawan kritis dan produktif ini memutuskan untuk keluar dari kampusnya pada semester 2. Purdi Chandra, kuliah di 4 jurusan dan semuanya nggak kelar. Lalu ada Bill Gates, pendiri Microsoft, dia juga keluar dari Harvard. Jadi kira-kira apa sih rahasia kesuksesan dari mereka-mereka ini yang keluar dari kampus? Kalau menurut saya, mereka sukses karena keberaniannya mereka untuk memilih sesuatu. Jadi walaupun mereka tidak sukses di pendidikan formal, mereka sukses di bidang yang mereka pilih. Mereka tekuni itu, mereka perjuangkan itu, dan akhirnya bisa sukses. Untuk kita yang sedang berjuang, pilihlah satu bidang, kemudian tekuni itu, perjuangkan itu. Jangan semuanya bidang kita ambil, nanti kita malah nggak fokus dan akhirnya gagal semua. Kalau mau jadi pendidik atau dosen, fokuslah kuliah.
kalau perlu raih IP kuat. Dan untuk kalau yang mau jadi pengusaha, coba cari ide-ide usaha yang menarik dan tekuni itu sampai berhasil. Kalau misalnya ada pertanyaan, bukankah ada orang yang multi talenta? Ya ada, tapi jarang sekali. Jadi kalau misalnya kita sanggup buat bagi waktu, sanggup buat jalani semua usaha kita, silahkan dicoba. Tapi kalau misalnya nggak sanggup buat jalani semuanya, coba fokus sama satu bidang saja, tekuni itu sampai berhasil. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.